Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Asmatul Hawa, absen 30 dari kelas 96. Ini adalah ujian praktek bahasa Indonesia saya, yaitu membuat dan menceritakan cerita inspiratif. Perjuangan seorang atlet angkat beban. Suatu hari, lahirlah seorang bayi cantik dari keluarga sederhana yang bernama Mutiara. Ia biasa dipanggil Ara. Saat ini, ia berusia 17 tahun. Ia memiliki cita-cita yang sangat unik, yaitu ingin menjadi atlet angkat beban. Tentunya, ia berusaha keras untuk menggapai mimpinya tersebut. Ia belajar dan berlatih setiap hari dengan barang seadanya di rumah. Namun, sayangnya cita-cita Ara terhalang oleh izin orang tuanya. Mereka melarang keras Ara untuk menjadi atlet angkat beban. Mereka khawatir Ara tidak bisa menanggung beban seberat itu. Ibunya malah menyuruh Ara untuk menjadi pramugari karena tinggi Ara sangat cocok. Ara mengerti maksud baik ibunya tersebut, tetapi Ara tetap keras kepala dan terus berjuang mempertahankan cita-citanya tersebut. 2 bulan lagi akan ada perlombaan angkat besi untuk jalan cepat masuk ke sekolah 99, sekolah atlet nasional. Tentu saja, ia sangat senang dan tanpa pikir panjang mendaftar perlombaan itu. Siang malam ia habiskan waktunya untuk berlatih. Ia tidak peduli orang tuanya mengizinkan atau tidak. Sampai suatu hari, ketika ia sedang berlatih, tangannya terkilir dan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan untuk sembuh total. Ia sangat sedih dan bingung. Bagaimana aku bisa ikut perlombaan kalau aku harus istirahat selama 2 bulan? Sementara lombanya hanya tersisa 6 minggu lagi. Ucapnya lirih. Selama istirahat, Ara terus memikirkan hal itu. Ia berniat untuk membatalkan pendaftaran lomba karena berpikir tidak mungkin untuk bisa mengikutinya. Saat Ara sedang istirahat, ibu Ara tiba-tiba pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ibu Ara divonis memiliki penyakit yang lumayan serius dan perlu dirawat setidaknya 1 bulan. Namun, sayangnya baru seminggu dirawat di rumah sakit, ibu Ara pergi untuk selamanya. Ara sangat sedih dan merasa seperti anak durhaka. Bahkan sampai nafas terakhir ibu, aku masih saja tidak patuh, ucapnya sambil terisak tangis. Setelah kepergian ibunya itu, Ara tidak pernah lagi latihan, bahkan sampai sebulan lamanya. Ara merasa putus asa dengan yang dialaminya saat ini. Tangannya terkilir, ibunya pergi, dan tentunya tidak bisa meneruskan cita-cita yang didambangkannya itu. Ara merasa serba salah, ia selalu termenung di kamarnya. Ayahnya yang melihat hal itu menjadi iba dan memberi izin Ara untuk melanjutkan cita-citanya. Ara yang diberitahu hal itu bukannya senang, tetapi malah diam saja. Ia mulai ragu tentang mimpinya tersebut. Hari berlalu terlalu cepat. Ara masih belum membuat keputusan untuk ikut atau tidak, padahal 2 hari lagi sudah mulai perlombaan. Ia benar-benar bingung. Perlombaan itu adalah kesempatan emas Ara untuk masuk ke sekolah unggulan tersebut. Tanpa adanya perlombaan itu, Ara tidak yakin bisa lolos dengan kemampuan akademiknya. Ia merasa sangat putus asa dan menangis dalam kamarnya. Ia merasa ini semua adalah karma karena tidak menuruti mendiang ibunya. Mendengar tangisan Ara, sang ayah datang ke kamar dan langsung menenangkan Ara. Ia memeluk erat Ara dan mengusap punggungnya. Tenang nak, semua keinginan harus melalui proses yang panjang, dan dalam proses itu memerlukan pengorbanan dan kesabaran, ucap ayah sambil menghapus air mata Ara. Sang ayah yang tidak melihat senyuman sedikit pun pada anaknya itu, akhirnya menceritakan sebuah kisah yang membuat Ara terbisu. Ternyata, ibu Ara tidak mengizinkan Ara karena mendiang nenek Ara terdahulu adalah seorang atlet angkat beban. Ia sangat gigih dan selalu memenangkan segala lomba yang diikutinya. Namun, semakin bertambah usia, semakin menurun juga ketahanan nenek Ara. Pada suatu perlombaan, nenek Ara mengalami cedera yang sangat serius dan tidak dapat diselamatkan. Itulah mengapa ibu Ara sangat takut jika Ara mengikuti jejak neneknya tersebut. Kalau Ara mau melanjutkan mimpi itu, Ara janji ya pada ayah untuk selalu berhati-hati dan jaga kesehatan.
ucap ayah Ara tersenyum. Sudah merasa lebih tenang, Ara tidur di pangkuan sang ayah. Ayahnya mengelus kepala Ara dan keluar meninggalkan Ara yang sudah tertidur pulas. Dalam tidurnya, Ara bermimpi bertemu dengan mendiang ibunya. Ara sangat senang bercampur terharu. Ia langsung lari memeluk ibunya tersebut. Ia ingin mengobrol banyak dengan ibunya di dalam mimpi. Tetapi sang ibu hanya berkata, "Ibu tahu perjuanganmu, nak. Ibu tahu semua keluh kesahmu." Ibu sudah mengizinkan Ara untuk mengikuti perlombaan itu. Tapi ingat apa yang dipesan oleh ayahmu ya, nak. Ibu Ara hanya berbicara seperti itu, lalu menghilang. Ara langsung terbangun dari tidurnya itu. Matanya masih bengkak setelah menangis tadi. Ia seperti tidak percaya dapat bertemu dengan ibunya di dalam mimpi. Namun, entah mengapa semangat Ara untuk meneruskan perlombaan itu kembali lagi. Ia tidak jadi membatalkan pendaftaran dan langsung latihan untuk membiasakan tangannya yang masih sedikit sakit itu. Ia ingin menunjukkan pada orang tuanya, terlebih pada ibunya, jika ia bisa melakukan yang terbaik. Tak terasa, hari perlombaan telah tiba. Ara diantar ayahnya ke tempat perlombaan dan langsung berpamitan. Saat menunggu gilirannya, Ara menonton peserta lain. Ara sangat takjub melihat saingannya. Ia menjadi gugup dan takut tidak lolos seleksi. Sekarang tiba giliran Ara untuk maju. Tangan dan kaki Ara gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia benar-benar gugup saat menaiki panggung. Ia menarik nafas dalam dan berusaha menenangkan diri. Sudah merasa lebih tenang, ia mulai kuda-kuda untuk mengangkat sebuah beban. Saat beban sudah berada di antara dada dan leher, ia merasakan sakit pada tangannya dan merasa tidak kuat untuk melanjutkan perlombaan. Namun, keajaiban terjadi. Beban menjadi lebih ringan seperti ada yang membantu Ara mengangkatnya. Ara mengambil kesempatan itu dan langsung mengangkat tinggi beban yang dibawanya. Penonton bersorak gembira disusul dengan tepuk tangan ramai. Semua peserta sudah menunjukkan kemampuannya. Sekarang saatnya untuk melihat hasil kerja keras mereka. Semua peserta yang lolos langsung diumumkan. Ara menjadi tidak yakin bisa lolos dalam perlombaan itu. Ia takut saat tampil tadi melakukan kesalahan. Namun, semua keresahannya itu hilang ketika namanya dipanggil dan termasuk dalam peserta yang lolos. Ia merasa takjub, terharu, senang, dan bangga. Semua perasaan itu teraduk sampai-sampai ia merasa seperti bermimpi. Ia berhasil masuk ke sekolah unggulan dengan kemampuannya sendiri. Acara pun selesai. Ara tidak sabar memberitahu berita bagus ini pada ayahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ayahnya dan menangis haru. "Ara lolos ya, Ara lolos," ucapnya sambil memeluk sang ayah. Ayah yang mendengar hal itu langsung terkejut dan tentunya merasa sangat bangga pada anak semata wayangnya ini. Mereka menangis dalam pelukan yang hangat. Keesokan harinya, Ara dan sang ayah mengunjungi makam mendiang ibu Ara. Ara menceritakan semua yang dialaminya kemarin. "Terima kasih, Bu, walaupun Ibu sudah tidak ada, tetapi masih membantu Ara di dunia ini. Terima kasih atas izin Ibu. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Ara sayang Ibu," ucap Ara sambil mencium batu nisan ibunya.